Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Garda Anggara dengan NRP 160319116 di kelas PKN E1. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bencana alam dan kegiatan sosial yang ada pada saat bencana alam. Yang pertama, saya akan mengambil contoh bencana alam, yaitu tsunami dan gempa bumi di Palu dan Donggala. Pada tanggal 28 September 2018 terjadi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala sore hari dengan besar gempa 7,4 skala Richter dan tsunami setinggi 6 meter dan kecepatan 800 km per jam. Ya, kita tahu sendiri bencana alam di Indonesia ini sangat sering gitu ya, sangat sering terjadi, mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banyak hal. Yang besar, yang paling dahsyat itu mungkin di Aceh, terus gunung meletus di Merapi, lalu gempa di Yogyakarta, serta Palu dan Donggala ini termasuk bencana besar. Serta dalam bencana tersebut banyak menelan korban jiwa sebanyak 2.113 orang, 4.612 orang luka berat, 200.023.750 orang yang mengungsi di titik pengungsian sebanyak 122 titik pada saat itu. Ya, kita tahu sendiri gempa dan tsunami ini tidak hanya itu, ada juga pergeseran tanah, yaitu likuifaksi, yaitu pergeseran yang menyebabkan bangunan dan pohon-pohon di daerah tersebut runtuh atau tenggelam di dalam tanah. Titik-titik pengungsian di sini dibuat oleh badan-badan yang terjun langsung di tempat itu, karena tempat itu sendiri bangunannya sudah luluh lantak, listrik pun mati gitu, tidak ada listrik, serta saluran telekomunikasi terputus. Dari sekarang kedua, saya sampaikan dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana tersebut 8,9 triliun rupiah, serta dampak kerusakan sebesar 15,58 triliun. Ya, siapa yang kita sendiri tidak tahu kapan terjadi gempa, kapan terjadi bencana alam tersebut. Yang tahu hanya Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan. Di sini dampak kerugian yang cukup besar juga ditanggung oleh masyarakat serta pemerintah. Pemerintah juga akan membantu meringankan beban masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa poin yang saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu masalah yang dihadapi dalam kegiatan sosial setelah terjadi gempa, serta kondisi korban maupun kondisi tim evakuasi di medan yang sedang terjadi bencana tersebut. Dan yang terakhir, beberapa potensi yang akan dikembangkan setelah terjadi terjadi bencana maksud saya. Yang pertama, kondisi korban dan tim evakuasi di medan setelah bencana. Yang pertama, kondisi korban. Kondisi korban pastinya shock ataupun kaget gitu ya, tidak mengira akan terjadi gempa maupun tsunami di daerah mereka. Serta ya itu tadi, yang kedua adalah mereka kehilangan beberapa ataupun kerabat dekat atau keluarga dekat mereka pasti shock juga. Dan yang ketiga, mereka juga memikirkan apa yang akan dilakukan mereka hari kedepannya lagi, untuk bekerja, untuk bersosialisasi,
belajar dan lain sebagainya, serta kondisi yang terjadi pada tim evakuasi di sana. Dalam hal ini ada BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tim TNI, serta teknisi dalam hal ini mungkin untuk membenahi listrik ataupun ya hal-hal seperti air ataupun seperti itulah yang mati. Ya, tekanan tersendiri juga terjadi pada tim evakuasi. Mereka juga mungkin belum siap 100% gitu ya. Bukan siap 100% ya, harus siap sih mestinya. Ya juga sih. Dalam tim BNPB serta TNI ini sudah dipersiapkan gitu, sewaktu-waktu ada terjadi bencana, maka mereka harus siap untuk berangkat ke lokasi tersebut. Dimana yang mereka hadapi itu orang-orang yang shock, yang kaget gitu. Mereka harus siap menolong mereka, harus siap memberikan bantuan tanpa pamrih gitu ya, menolong korban yang bisa diselamatkan semakin cepat semakin baik gitu. Adapun poin-poin yang lebih mendetail yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Yang ketiga adalah mendahulukan korban daripada kepentingan sendiri. Yang ketiga, memberikan dukungan kepada korban. Ya, ini khususnya kepada tim evakuasi. Memberikan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam hal ini menyelamatkan orang terlebih dahulu yang masih bisa diselamatkan. Yang kedua, mendahulukan korban. Yang tadi mendahulukan korban yang lebih membutuhkan pertolongan daripada diri kita sendiri, serta keluarga-keluarga kita di rumah yang masih aman dalam tanda kutip. Memberikan dukungan kepada korban, dukungan secara fisik, secara psikis, maupun ya hiburan lah, memberikan ya hiburan dan semangat bahwa hal ini itu tidak mengecilkan hati mereka, tidak membuat mereka sedih dan sebagainya. Dan beberapa potensi yang akan dikembangkan setelah bencana alam tersebut. Ya, kita tahu sendiri bencana ini tidak kami atau orang-orang di sana inginkan gitu. Potensinya adalah tim evakuasi itu berpikir bagaimana caranya dengan cepat untuk mengevakuasi warga-warga di sana, dan bagaimana supaya mereka mendapatkan orang yang dapat diselamatkan begitu banyak gitu daripada orang yang meninggal. Nah, dalam poin terakhir di sini saya bertujuan untuk bagaimana sih peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Ada setelah bencana tentunya ya, ada 4 program dari pemerintah, yaitu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, dan Indonesia Kerja, serta Indonesia Sejahtera. Yang kita tahu sendiri, Indonesia Pintar tersebut untuk anak sekolah 12 tahun gitu ya, bebas pungutan. Indonesia Sehat untuk pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu. Indonesia Kerja untuk membangun lapangan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat kerja. Yang keempat, Indonesia Sejahtera, yaitu penyediaan rusun dan jaminan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya, segitu pendapat dari saya dengan kesimpulan kali ini. Untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, mohon diberikan ketabahan dan kesabaran, serta tim evakuasi di sana diberikan kekuatan dan ketabahan juga agar dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.